Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada materi kita, jangan lupa di like, comment, and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya sehingga kawan-kawan semua bisa mendapatkan video-video selanjutnya, di mana video-videonya memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Baiklah, materi kita pada kali ini yaitu 7 cara meningkatkan motivasi belajar agar belajarmu menjadi menyenangkan. Kita semua sadar bahwa belajar merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Namun masalahnya, terkadang kita malas untuk melakukannya, merasa lelah terhadap hasil yang kita capai sekarang ataupun kita melakukannya dengan cara yang kurang tepat. Orang yang rajin belajar berarti serius dan mempunyai komitmen dalam belajarnya. Tetapi mereka juga tahu bagaimana cara bersenang-senang. Semua itu dilakukan agar proses belajar menjadi menyenangkan dan perlahan-lahan kita akan menyukainya. Nah, berikut adalah langkah-langkah cara meningkatkan motivasi belajar kamu. Yang pertama yaitu buatlah agenda belajarmu. Hal yang pertama, jika kamu ingin meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat perencanaan yang jelas. Jika kamu belajar tanpa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, maka kamu akan menghabiskan waktu untuk hal yang kurang penting. Fokusmu menjadi teralih dan kamu bisa kewalahan. Cara membuat agenda belajar. Yang pertama, buatlah daftar item apa saja yang hendak kamu pelajari. Yang kedua, batasilah setiap item dengan jumlah waktu tertentu. Yang ketiga, buatlah agenda harian, mingguan, dan bulanan. Dengan membuat agenda belajar, kamu menjadi fokus dan tahu mana yang harus dijadikan prioritas, sehingga membuat waktu dan cara meningkatkan motivasi belajar kamu menjadi produktif dan efisien. Yang kedua, pahamilah bagaimana gaya belajarmu. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut beberapa kiat mengenai gaya belajar. Yang pertama, visual. Pembelajaran visual bisa belajar dengan baik dengan menggunakan foto, gambar, pemahaman tata ruang. Jika kamu bertipe visual, maka diagram dan grafik sangat membantu. Tandailah setiap tema dengan menggunakan warna yang berbeda. Kamu juga dapat menggunakan flowchart ketika mencatat suatu hal, mendapat gambaran yang jelas dari konsep tertentu. Yang kedua yaitu auditory. Pembelajaran auditory bisa belajar dengan baik melalui bunyi. Gunakanlah rekaman pembelajaran dan memutarnya kembali. Berbicara dengan ahlinya atau berdiskusi dengan kelompok. Kamu juga akan lebih nyaman dengan mendengarkan musik di saat belajar. Yang ketiga yaitu kinestetik. Pembelajaran kinestetik akan belajar dengan baik melalui penggunaan badan, lengan, dan keterampilan. Kamu dapat melatih diri dengan mencari kata-kata untuk memperkuat pembelajaranmu. Menggunakan komputer untuk mengetes kemampuan dan mengingat suatu hal ketika sedang berjalan. Untuk kamu yang belum mengetahuinya tentang gaya belajar yang baik, kamu bisa mencoba semuanya. Gunakanlah gaya belajar yang menurutmu paling nyaman agar meningkatkan motivasi belajar kita semakin menyenangkan. Yang ketiga yaitu istirahatlah dengan cukup. Istirahat juga merupakan suatu faktor yang penting dalam meningkatkan motivasi belajarmu. Tidak ada seorang pun yang mampu belajar terus-menerus di depan komputer, meja belajar, atau buku-buku teks tanpa berhenti. Dengan beristirahat yang cukup, kamu bisa mendapatkan energi yang cukup untuk dapat belajar lagi. Pastikan kamu beristirahat selama 10 sampai 20 menit setiap waktu dalam belajar. Kamu bisa mencoba dengan cara meditasi yang benar dan menggerakkan badan atau
makan cemilan selama waktu istirahat. Yang keempat yaitu hindari gangguan selama belajar. Untuk menciptakan suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan sebisa mungkin. Buatlah aturan untuk tidak bermain gadget, membuka sosial media dan melihat televisi selama waktu belajar. Jangan duduk di samping orang yang berisik atau orang yang mencoba mengajakmu mengobrol dengan kamu. Lihatlah sekelilingmu dan pastikan tidak ada yang dapat mengalihkan perhatian ketika kamu sedang belajar. Yang kelima, belajarlah dalam suasana yang baik. Sebenarnya tidak ada ya namanya suasana yang terbaik. Mengenai hal itu, hanya kamu yang bisa menentukannya sendiri. Sebagian orang telah memilih belajar di suasana santai di kedai kopi. Beberapa lagi memilih di suasana yang benar-benar sunyi seperti di kamar tidurnya. Ada juga orang yang belajar di taman atau suasana outdoor, dan mungkin juga merasa lebih mudah jika berada di dalam sebuah perpustakaan. Yang keenam yaitu gunakanlah fasilitas pendukung yang baik. Memberdayakan fasilitas atau sumber daya juga merupakan suatu faktor yang sangat penting. Kamu harus bisa berkonsultasi dengan guru, teman untuk meminta pendapat, dan gunakanlah fasilitas perpustakaan atau mencoba sumber daring yang telah direkomendasikan. Yang ketujuh, tetaplah termotivasi. Setelah mengetahui tahapan-tahapan dalam belajar, menjaga kadar motivasi adalah langkah selanjutnya agar proses belajar kamu bisa menjadi semakin maksimal. Berikut ini langkah. Yang pertama, buatlah peningkatan yang bertahap. Yang kedua, senangilah apa yang kamu pelajari. Dan yang ketiga yaitu bentuklah kelompok belajar. Yang keempat yaitu olahraga yang cukup. Yang kelima, jangan lupa bersenang-senang. Yang ketujuh, tidak berpikir luas. Dan itulah beberapa langkah sederhana mengenai cara meningkatkan motivasi belajar yang bisa kamu aplikasikan di dalam kehidupan. Semoga dengan materi yang telah disampaikan tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya.